Solo, solo, putroku bertani, logatmu solo. Saran untuk kita semua. Bang, boleh terakhir sebelum kita Demi Indonesia ini bukan event, bukan show, bukan acara yang hanya sekedar Kalau kita hanya berpikir di dalam saja, berkelahi di dalam saja, kapan kita akan bersaing dengan anak-anak muda? Demi Indonesia kami dedikasikan untuk anak-anak muda Indonesia yang kita mulai dari best practice. Jadi kita nggak hanya sekedar bicara tentang hal-hal yang gimana sih anak muda kemudian bisa meniru sosok anak muda juga yang kemudian memberikan efeknya saja. Apa yang diupayakan oleh anak muda sehingga Indonesia bisa menjadi lebih hebat di Surakarta? Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kita berikan aplaus. Mic-nya bisa, Mas? Ya, Mas. Oke. Mas Gibran ini juga menarik ya, teman-teman, benar-benar mencitrakan anak muda gerakan yang dilakukan, termasuk juga aktif di sosial media. Dan di sosial media itu kita tahu lah, Mas Gibran, mulut netizen yang maha agung itu pedes-pedes gitu ya. Tapi Mas Gibran bisa tampil di Twitter dengan cara yang sangat-sangat santai, bahkan lebih banyak ngejokesnya, nggak terlalu serius gitu. Menanggapi berbagai permasalahan. Apakah kemudian itu juga menjadi sarana yang penting menurut Mas Gibran? Ya jangan terlalu diajak serius, Mas, bener. Soalnya anak-anak ini nggak bisa diajak serius. Sekarang saya di Twitter, saya posting data BPS, apa ada yang mau komen? Nggak ada kan? Saya posting sandal hilang, oh. Atau di Sengat Tawon, oh rame. Tapi data BPS, data kemiskinan nggak ada yang mau. Jadi mungkin memang stylenya harus dirubah, responsif, komunikatif, tidak terlalu formal. Mohon izin Bapak, terima kasih atas masukannya, keluhannya akan segera kami tindak lanjuti. Itu biasanya kalau jawabannya kayak gitu, itu tidak dilanjut. Tidak ditindaklanjuti. Pokoknya kita beresin. Ini mohon maaf ya kalau jalan berlubangnya banyak karena memang lagi banyak dan lagi hujan. Tapi tiap hari kita kok menambal di 10 titik. Sabar ya kalau di tempat kos-kosan kalian atau apa, sabar. Segera kami perbaiki tiap hari, timnya 10 titik memperbaiki jalan. Yang jelas kalau di sosmed tidak boleh terlalu serius, meskipun banyak orang juga yang memberi masukan saya, Mas, pejabat publik itu nggak boleh seperti ini kalau di sosmed. Oh iya Pak, siap. Tapi tidak saya lakukan. Karena apa? Gen Z milenial tuh nggak bisa diajak seperti itu loh, ya kan? Iya. Bisa tampilin profil Twitter saya nggak? Coba kita buka. Coba kita buka. Iya. Dan kemarin minggu lalu saya baru aja di interview sama CNN juga. Iya. Sebenarnya semuanya pertanyaan sama sih. Kenapa hater ditanggepin? Ya karena harus ditanggapin. Itu hater itu orang yang paling sayang sama kita, Mas. Ya. Jadi mereka lebih peduli dari fans. Iya, dan mereka harus ditanggapi dan engagementnya bagus kalau kita tanggepin. Pernah nggak sih Mas Gibran, ini kan banyak nih teman-teman ya yang baca Twitter itu bisa sampai nggak tidur gitu. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke fase bully gitu. Dan Mas Gibran itu kan pasti mengalami gelombang semacam itu. Pernah nggak sih marah banget gitu atau sampai nggak bisa tidur atau gimana gitu? Enggak ya. Saya nggak peduli sih. Tapi apa yang ada di sosmed itu jangan terlalu dianggap serius. Kita di Pemkot itu ada data crawling ya, dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semuanya di data crawling. Semuanya keluhan-keluhannya masuk. Yang saya tanggapi memang yang receh-receh, karena mereka nggak bisa dianggap
nggak bisa diajak serius mas. Jadi ya ini akan saya teruskan terus. Walaupun kan pasti ada yang isinya maki-maki dan lain sebagainya. Itu bagus. Itu bagus dan ya itu Ngeblok nggak mas? Ngeblok nggak mas? Enggak, jangan. Karena kalau ngeblok satu mereka bikin 100. Ya, jadi nggak perlu